wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak. Berbagai permasalahan yang dihadapi pada anak di Indonesia, khususnya anak balita, ya, ada anak balita di Indonesia itu masih mengalami dua masalah, yaitu ada masalah pada pemberian makan, yaitu ada yang gizi buruk, kemudian ada juga yang mengalami gizi lebih atau obesitas. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pada anak adalah yang pertama, pola makan yang tidak baik karena kurangnya ketersediaan makanan misalkan pada keluarga yang tidak mampu. Kemudian balita menolak makan, ya, ini juga berkorelasi positif dengan balita yang suka memilih makanan tertentu untuk dimakan atau balita yang bisa kita sebut picky eater atau selective eater, hanya mau makan makanan tertentu saja. Kemudian faktor yang lain adalah kurangnya peran suami dalam mendukung ibu dalam proses pemberian makan pada bayi dan anak, serta buruknya pola asuh makan. Pola asuh makan yang buruk ini bisa dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua yang rendah mengenai makanan yang bergizi atau makanan yang sehat untuk anak balita. Sehingga perawat menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak yang baik dan benar, sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai asupan nutrisi yang benar, yang baik untuk tumbuh kembang bayi, ya, untuk kembang bayi dan balita. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan adalah strategi global pemberian makanan bayi dan anak sesuai dengan standar WHO. Nanti ada beberapa poinnya. Strategi global ini yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif bagi bayi dari mulai lahir sampai dengan 6 bulan. Jadi ini adalah sifatnya wajib, ada aturannya sehingga kita sebagai perawat harus mendukung, ya, sepenuhnya atau mensupport ibu untuk memberikan ASI saja dari mulai bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nah, salah satu kesuksesan atau salah satu kunci sukses pemberian ASI eksklusif ini adalah pemberian inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah pemberian jadi pada saat bayi baru dilahirkan, pada saat proses persalinan, bayi sudah dilahirkan, kemudian bayi langsung ditempelkan ke dada ibu dalam posisi tengkurap selama 1 jam, ya, agar si bayi itu aktif mencari puting susu ibunya. Nah, itu dilakukan pada 30 menit pertama melahirkan, jadi segera setelah lahir. Kemudian segera setelah ibu siuman atau dalam kondisi baik, segera setelah lahir, lakukan proses menyusui atau mulailah untuk menyusui. Karena produksi ASI dipengaruhi oleh proses menghisap bayi pada payudara ibu. Nah, meskipun payudara ASI belum berproduksi di payudara ibu, tetapi dukung atau support bayi untuk menghisap, ya, atau ibu mulai menyusui sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI. Kemudian yang kedua adalah pemberian makanan pendamping ASI pada usia tepat 6 bulan atau 180 hari. Kemudian
Yang ketiga adalah tetap menyusui on demand. Jadi menyusui on demand artinya menyusui sesuai kebutuhan bayi atau sesuai dengan kemauan bayi ya sampai dengan usia 2 tahun. Ini ada perintahnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian aktif responsif, jadi kita tahu kapan bayi lapar, kapan bayi mau minum susu, dan kapan bayi ingin makan. Ya, apabila anak menolak makan, tetap berikan pujian, lalu cari penyebabnya. Apa yang menyebabkan anak tidak mau makan? Kemudian carilah solusinya. Ya. Kemudian yang kelima juga tidak kalah penting, bahwa jaga kebersihan saat makan, baik kebersihan tangan, kebersihan makanan, termasuk kebersihan badan ibu, tangan dan badan bayi ya, termasuk alat makannya. Sehingga biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum menyiapkan makanan, sebelum memberikan makan. Termasuk pastikan tangan bayi itu dalam kondisi yang bersih. Ya. Kemudian yang keenam adalah mulai MPASI pada usia 6 bulan dengan porsi sedikit yaitu 2-3 sendok makan dan meningkatkan kuantitas makanan sesuai dengan pertambahan usianya. Kemudian meningkatkan konsistensi dan variasi makanan secara bertahap, nanti akan kita jelaskan. Kemudian tingkatkan frekuensi pemberian makan anak sesuai dengan usia, ya. Jadi konsistensinya, variasinya, kemudian frekuensinya juga seiring bertambahnya usia itu ditambah. Kemudian berikan makanan yang kaya akan nutrisi, ya. Sehingga akan lebih baik jika ibu-ibu menyiapkan makanan bayi sendiri di rumah atau homemade ya, sehingga nutrisi bisa kita jaga. Kemudian saat anak sakit bagaimana? Saat anak sakit tetap tawarkan untuk makan dan tingkatkan asupan cairan, mendorong anak tetap makan. Bisa didukung dengan makanan-makanan dengan tekstur yang lembut. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan yang pertama mengenai pemberian ASI. Pemberian ASI eksklusif ini dapat diartikan bahwa bayi hanya menerima ASI saja dari ibunya atau ASI perah yang kita sebut ASIP tanpa mendapatkan cairan atau zat padat atau makanan lainnya apapun. Nah, apabila anak sakit ya, kemudian dia diberikan vitamin, dia diberikan sirup ataupun diberikan obat sesuai dengan indikasi dokter, itu tidak masalah. Ya, selama dia makannya adalah ASI saja, kita sebutnya sebagai ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini diberikan dari mulai bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan. Wajib ASI saja. Karena saluran pencernaan bayi belum bisa menerima makanan padat. Nah, kemudian beberapa istilah tentang menyusui. Ya, yang pertama adalah menyusui efektif. Menyusui efektif ya artinya adalah menyusui ASI saja atau memberikan ASI saja kepada bayi ya, tidak ada makanan lain, tidak ada susu formula dari mulai usia 0 sampai 6 bulan. Kalau menyusui predominan itu adalah pemberian ASI itu sudah dengan makanan yang lain, misalkan susu formula, tetapi lebih banyak atau lebih banyak porsinya adalah ASI. Misalkan ada beberapa kasus di mana pada awal-awal kelahiran bayi, bayi masih diberikan susu formula. Kemudian setelah itu diberikan ASI saja. Nah, kalau menyusu parsial itu adalah pemberian ASI dan susu formula ya, secara berimbang. Nah, di sini harapannya yang kita harapkan adalah bayi menyusui efektif. Inilah pentingnya perawat dan tenaga kesehatan lainnya
untuk memberikan pemahaman dan mendukung, mensupport ya ibu untuk memberikan ASI eksklusif atau ASI saja sampai dengan usia 2 tahun ya, ASI eksklusif hanya sampai 6 bulan. Baik, mengapa menyusui itu penting dan kita sebagai perawat berkewajiban untuk mendukung ibu memberikan ASI? Karena kita di Indonesia sudah banyak peraturan tentang ASI eksklusif ya. Bagi orang muslim ya, kita tahu sudah ada perintahnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian peraturan yang lain itu tertuang dengan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang kesehatan. Kemudian ada juga tentang di peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tentang tahun 2012 dan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2004. Di sini adalah peraturan berisi mewajibkan ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Sehingga kita harus memberikan support, dukungan, dan pengetahuan. Kemudian, bagaimana kunci sukses menyusui? Yang pertama adalah tadi ada 3 ya, kunci sukses menyusui. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, kunci sukses menyusui yang pertama adalah pemberian inisiasi atau melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, yaitu 30 menit setelah melahirkan ya. Dalam 30 menit setelah melahirkan. Ya, inisiasi menyusui dini ya. Kemudian yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah posisi menyusui juga harus benar ya. Ini ada di gambar ya, bahwa posisi menyusui yang benar kepala dan badan itu harus lurus ya. Ini kepala dan badan harus lurus, telinga dan lengan. Kemudian seluruh tubuh bayi itu disangga ya, disangga dengan tangan ibu. Badan bayi menghadap ke badan ibu, jadi bayi itu miring. Kemudian badan bayi dekat ke badan ibu ya. Akan saya contohkan seperti apa posisi menyusui yang benar. Baik, akan saya jelaskan cara posisi menyusui yang benar. Yang pertama, kita pahami dulu ini adalah payudara. Apabila kita buka ya, di sini ada apa namanya? Ini adalah yang bagian kuning ini adalah produksi ASI. Kemudian ini ada saluran ke depan ya, itu hanyalah salurannya saja, tapi produksinya ada di sini. Sehingga ibu dengan payudara besar atau payudara kecil semuanya bisa menyusui dengan baik ya. Karena ini salurannya, nah tadi kuncinya agar produksi ASI itu optimal atau baik sesuai dengan kebutuhan bayi itu harus dihisap. Nah, dihisap itu berarti harus di area areola. Kenapa? Tadi kita lihat bahwa saluran-salurannya ini ya kayak memerah, jadi bayi menyusu itu seperti memerah sehingga harus memerah di bagian saluran payudara ini. Sehingga yang diperah adalah bagian ini areolanya ya, areolanya sehingga nanti perlekatan mulutnya harus ada di areola ini. Nah, saya jelaskan dulu mengenai posisinya ya. Posisi bayi ya. Posisi bayi ya, tadi kepalanya ya, kepala bayi kita letakkan di bagian ini. Oke. Posisi bayi kita letakkan di lengan dalam, kepalanya maksud saya, terus telapak tangan ibu ada di bagian pantat bayi. Kemudian bayi dalam posisi miring ya, dalam posisi miring seperti ini. Kita perhatikan bahwa kepala dan kepala dan lengan itu sejajar. Jadi bayinya itu miring, tangan yang satu ada di bagian bawah. Ya, ini adalah posisi yang benar. Posisi yang benar cirinya adalah
Bayi menghadap ke ibu, kepala dan badan ditandai dengan telinga dan lengan itu sejajar, kemudian perut bayi menempel dengan perut ibu. Ya, itu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau di sebelah kanan itu juga sama saja, ya, seperti ini. Di sebelah kanan. Oke. Nah, perhatikan teman-teman semuanya, ini posisinya, ya. Maaf, jangan sampai ketika kita menemui ibu menyusui seperti ini, hanya kepalanya saja yang mereng, itu adalah salah. Sehingga kita memberikan informasi kepada ibu, bagaimana posisi yang benar ini sudah sangat nyaman. Ya, ini adalah posisi menyusui. Lalu bagaimana proses untuk memulai menyusui, ya. Bayi tidak suka kalau kepalanya kemudian didorong-dorong, dipas-paskan ke payudara ibu atau ke puting ibu, sehingga ini bisa puting bisa didekatkan ke bagian bibir bayi atas, terus kemudian nanti bayi akan ada refleks kemudian membuka mulut, terus memasukkan puting seperti itu. Contohkan seperti ini, jadi ini seperti ini ya putingnya, terus kita dekatkan saja di mulut bagian atas bayi, kemudian dia akan masuk atau akan mulai menyusui seperti itu. Itu adalah posisi menyusui seperti ini ya. Mohon diperhatikan. Baik, ini adalah untuk posisi ibu saat menyusui. Posisi ibu saat menyusui bisa dengan duduk, bisa dengan tiduran, ya. Bisa seperti ini, bisa tiduran seperti ini, ataupun seperti ini, ya. Itu tidak masalah, sesuai dengan kenyamanan ibu untuk payudara kiri dan payudara kanan. Ya, payudara kiri misalkan sampai habis atau rasa kosong dulu, baru ke payudara yang kanan, ataupun sebaliknya. Nah, usahakan ibu duduk yang nyaman atau duduk tegak sambil bersandar, ya. Seperti itu, sehingga tidak mudah lelah. Kemudian kunci sukses yang ketiga adalah perlekatan yang benar. Perlekatan di sini bisa diartikan adalah perlekatan mulut bayi di payudara ibu. Ini juga harus benar. Jadi mulut bayi harus melekat dengan baik di payudara ibu. Ini contohnya. Ya, dagu menyentuh payudara, ya, kemudian bibir bawah membuka keluar. Bibir bawah membuka keluar. Ya. Bibir bawah membuka keluar itu bahasa Jawanya adalah ndoer seperti ini, ya kan? Kemudian mulut terbuka lebar seperti ini. Terus areola lebih banyak terlihat di bagian atas. Sehingga mulut bayi benar-benar ada di bagian areola, sehingga bayi mulutnya adalah prosesnya memerah payudara atau menghisap di bagian areola. Sehingga tidak masalah apabila kita punya klien ibu itu putingnya datar atau putingnya masuk, itu tidak masalah, ya. Baik, ya, itu adalah baru yang pertama mengenai pemberian ASI. Frekuensinya berapa? Itu sesuai dengan kemauan bayi. Pada bayi baru lahir, kita biasanya memberikan ASI setiap 2 jam, ya. Setiap 2 jam, ibu harapannya memberikan ASI sehingga produksinya akan terus terjaga. Jadi produksi ASI ya itu sesuai atau tergantung atau dipengaruhi oleh proses menyusui atau proses bayi menghisap. Jadi on demand. Jadi ketika ada hisapan, ada permintaan, maka ASI akan berproduksi, ya. Demikian penjelasan saya tentang pemberian ASI. Kita ketemu di bagian yang kedua nanti tentang makanan pendamping ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.